Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bangga sekali dan sangat bahagia sekali bisa menyelenggarakan acara Halal Bihalal Ilham 24 dengan tujuan merajut ukhuwah yang sudah kita bina selama ini. Kemudian kita saling bersilaturahmi untuk terus mempererat tali silaturahmi dan juga menjaga kemakmuran kita. Harapannya dengan acara Halal Bihalal, mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk bisa terus merajut ukhuwah. Dan tentu kita semua menjaga kemakmuran dan semua kita harapkan bisa bersama-sama untuk menjaga ukhuwah kita bersama. إنني واتلو مكتوب يبعث مكتوبك سوعان لك يا محبوب غير من شاري إنني واتلو مكتوب يبعث مكتوبك سوعان لك يا محبوب مغير من شاري آخر مرة العيني صابينا وتراهي. Kita terima kasih pertama diundang ke acara Ilham. Hari ini gedungnya pokoknya bagus deh, kita semuanya ini lah memuji deh, pokoknya makasih atas kontribusinya, atas juga usahanya mengundang semua alumni Haji 2024 di sini. Ini silaturahmi harus tetap kita jaga ya Pak. Terima kasih Pak. Mereka oleh tali silaturahmi kita tetap terjalin dan menangkap. Semoga kedepannya kita bisa banyak bukan hanya acara halal ya, tapi bisa semuanya. Menyambut kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di Klub Eksekutif Persada Halim Jakarta Timur dalam acara yang penuh makna, silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Jamaah Haji Maghfirah tahun 2024 dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah dengan tema merajut ukhuwah, memperkuat silaturahmi dalam keberkahan Idul Fitri. Dengan mengharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar acara dapat berjalan dengan baik, mari kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini bukan sekedar pertemuan raga, tetapi pertemuan jiwa. Bukan sekedar berkumpul, tetapi menyambung kembali benang-benang cinta yang mungkin sempat terenggang oleh jarak, waktu, dan kesibukan dunia. Kita datang bukan hanya membawa senyum, tetapi juga membawa keikhlasan untuk saling memaafkan, saling menguatkan, dan kembali merajut persaudaraan. Pagi-pagi memetik tomat. Cakep. Tomat dipetik di kebun paman. Cakep. Kami ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Sebagai bentuk laporan, ungkapan rasa syukur dan penyampaian maksud serta harapan dari panitia, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Panitia Halal Bihalal Ilham 2024 kepada Bapak Irfan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2024 tak terasa waktu sudah 2 tahun. Kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada jamaah Ilham 24 yang masih tetap kita istiqomah untuk bisa kita saling menjaga silaturahmi. Acara kita untuk halal bihalal kita menyiapkannya kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan Bapak Ibu ya, karena kita juga harus mencari lokasinya berbatas waktu. Apabila masih ada kesalahan, kekurangan di dalam pelaksanaannya, kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di acara halal bihalal. Mudah-mudahan berkah kita yang ada di depan merajut ukhuwah dan meraih berkah bisa kita dapatkan. Terima kasih, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وإذا حللتم فاصطادوا ولا تجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. Bismillahirrahmanirrahim. Ikatan Alumni Haji Maghfirah 2024, Bapak Haji Irfan dan Ibu Umi. Ini ketuanya harus 2. Karena sebuah pasangan yang luar biasa. Jadi setuju Pak ya, ketuanya 2 ya, Pak Irfan dan Bu Umi ketuanya. Karena kita adalah sahabat perjalanan yang mana visi, misi dan komitmen kita untuk tetap menjaga kemaburan yang sudah kita deklarasikan. Masih ingat apa yang kita baca pada waktu kita di Mina? Janji Mina. Namun saya secara pribadi dari manajemen Maghfirah mengapresiasi luar biasa Pak Haji Irfan dan Ibu Umi ya, mujahid silaturahmi yang terus mengikatkan kita untuk saling menjaga silaturahmi, tawasau bil haq, tawasau bis sabri, dan saya yakin Pak Haji Irfan dan Umi terus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjaran yang pantas kecuali surga. Tapi insyaallah perjuangan Pak Haji Irfan dan Ibu Umi dan seluruh alumni Maghfirah untuk menguatkan silaturahmi ini menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga kemabruran haji kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iya, saya nanti didampingi Ustadz Deka ya. Karena Ustadz Deka ini kalau hadir harus membuat suasana bahagia. Selamat Ustadz Deka, buat bahagia dulu. Ya, apa kabar pejuang mabrur? Alhamdulillah semakin bahagia, sukses mulia bersama Allah. Baik, yang betul-betul ingin mendapatkan kemabruran dengan berjuang sampai hembusan napas terakhir, dalam hitungan ketiga semuanya berdiri. 1, 2, 3. Silakan berdiri. Silakan, yang semangat. Mana pejuang mabrur? Ini pejuang mabrur. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Buktinya mana? Saya selalu bertobat. Hentakannya lebih keras biar berguncang Jakarta Raya. Buktinya mana? Saya siap berubah. Kalau nggak bertobat, rugi habis. Kalau nggak berubah, rugi habis. Kalau nggak mabrur, rugi habis. Kalau nggak dapat Maghfirah, rugi habis. Kalau nggak ikut Maghfirah, rugi juga. Siapakah di sini yang sudah pernah ke Kampung Maghfirah 5 kali? Maju Bu, 5 kali.
Ayo maju. 6 boleh, pokoknya minimal 5. Pertanyaan yang sederhana. Yang sudah ke Kampung Mafiroh minimal 5 kali siapa tadi? Nah, yang memprovokasi lebih banyak siapa? Uni. Ya udah, Uni berat nih. Karena seleksi yang pertama udah lulus beliau. Pertanyaan untuk Bu Dina, Bu Mira, dan Bu Irma. Kampung Mafiroh itu letaknya di kampung apa? Betul. Ternyata orang-orang yang hari ini hadir adalah orang-orang yang memahami bahwa ini saya ingat kemarin manasik Ustadz Hatta beberapa waktu yang lalu. Ketika kita mengejar dunia kita, sesungguhnya seolah-olah kita maju, namun sebenarnya kita sedang menuju titik akhirat kita mendekat. Jadi kalaulah hari ini kita mendengar saudara-saudara kita beberapa sudah dipanggil oleh Allah, bisa jadi tahun depan nama kita yang ada di sana. Katanya pengen masuk surga, tapi nggak mau meninggal dunia, itu mustahil. Artinya apa? Setiap kita harus siap. Karenanya Ustadz Tata kemarin mengingatkan, ini benar-benar manasnya kemarin luar biasa dan Anda juga pernah mendapatkannya. Ternyata semakin hari kita semakin mendekati akhirat kita, namun kadang-kadang kita tidak paham, kita tetap mengejar dunia kita. Makanya forum seperti ini adalah saling mengingatkan bahwa kita tidak selamanya ada, namun kita semua nanti berjanji saling mencari di akhirat, yaitu di surga. Jadi nanti tolong ketika Anda semua di surga, cari kami pun mencari Anda. Sesungguhnya kemabruran itu tidak bisa dipertahankan kalau kita egois, ingin benar ataupun ingin baik sendiri. Karena mumpung di sini kompaknya terasa, persaudaraannya ada, semestinya Ilham 2004 ini punya proyek nyata, proyek kebermanfaatan yang nyata, dan proyek itu tidak perlu jauh. Datang ke Kampung Mafiroh, bicara bareng dengan Kampung Mafiroh apa yang kita bisa lakukan bersama-sama, di mana event organizernya adalah Ilham 24. Silaturahmi bukan sekedar tradisi, bukan pula hanya budaya. Ia adalah perintah langit yang mengikat manusia dengan kasih sayang dan menghubungkan hamba dengan rahmat Tuhannya. Maka sungguh tepat di momen halal bihalal ini kita meneguhkan komitmen untuk saling hadir, saling peduli, dan saling mendoakan. Untuk itu marilah kita simak bersama tausiah yang insya Allah akan menyejukkan hati, menguatkan ukhuwah, dan menuntun langkah kita dalam menjaga silaturahmi sebagai jalan menuju ridho Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih cash? Mana yang lebih cash? Duit atau pahala? Makanya pilih duit. Karena kita tidak pernah merasa bahwa pahala. Kenapa pahala tidak cash? Persepsinya pahala itu di akhirat. Cash nggak pahala itu? Kenapa ada orang yang motivasi hidupnya cuma cari pahala? Siapa yang bisa mengasih satu bukti bahwa pahala itu cash? Siapa yang bisa jawab? Ya. Buktinya adalah karena setiap kita bersedekah, hampir selalu balasannya seketika. Dan yang mungkin nggak kita sadari, kesehatan yang terus menerus. Sebenarnya bukan impact apa yang dihasilkan dari amalan kita, tapi ketika kita selalu merasa bersama Allah selalu, itu adalah nikmat yang paling utama. Karena tanpa kita merasa bersama Allah, kita akan jadi orang yang sombong, dan akhirnya kita akhirnya jadi lebih buruk. Betapa cashnya pahala itu, dan betapa pahala itu lebih liquid
dari rupiah yang selalu melemah dibandingkan dolar. Pernah dengar cerita enggak? Sebuah cerita yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 orang yang masuk ke dalam goa, lalu ada batu yang jatuh dan goa itu tertutup. Kebetulan Pak, ini cerita tentang 3 orang, 2 orang adalah orang kaya. Kalau seandainya baktiku kepada orang tuaku ini menjadi kebaikanku, tolong aku menggerakkan. Dan batunya pun bergerak dan terbuka. Ini salah satu contoh cash. Dan contoh yang konkret yang sangat luar biasa itu ketika kita haji, yaitu keluarganya Ibrahim alaihissalam. Karena ketika cari ridho Allah, cari pahala Allah, maka balasan pahala itu cash. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hidup kita begini. Maka setiap hari yang kita pikirkan adalah bagaimana membuat eksistensi kita di sini semakin eksis, semakin kuat. Setiap hari kita berusaha meraih kesuksesan. Setiap hari kita berusaha meraih keberhasilan. Pertanyaan saya, di mana kita gunakan kesuksesan dan keberhasilan itu? Untuk apa kita menggunakan keberhasilan dan kesuksesan itu? Perhatikan, bangun ini atau bangun yang belakang? Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang akan diberikan kitabnya dari tangan kanannya, dan ada juga yang diberikan kitabnya dari belakangnya. Ada yang mengambil kitabnya. Apa kitab itu, Bu? Karya hidup kita, catatan hidup kita. Pada satu hari Bapak dan Ibu, kita asik ya, sukses. Tahu-tahu malaikat maut datang. Kata malaikat maut apa? Balik kanan. Pas balik kanan, apa yang kita lihat Bapak dan Ibu? Pikirkan mati, baru pikirkan hidup. Makanya apa itu husnul khatimah? Ketika mati disambut dengan senyum. Tahu enggak? Manusia yang mencari pahala, semangat hidupnya jauh lebih tinggi daripada manusia yang mencari dunia. Yuk, secara khusus kita tawarkan untuk Ilham 2024, paket khusus dibuatkan ya, merencanakan akhirat yang indah. Makanya hidup itu dimulai dari mengingat kematian. Yuk kita bikin rencana di Kampung Maghfirah. Insya Allah luar biasa, berkah dari Bapak dan Ibu. Ini sudah angkatan yang ke-27. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang menyumbang, mensokong semua Kampung Maghfirah. Masjidnya rame terus, dan di antara yang datang, Masya Allah, luar biasa. Program ini murni untuk menjadi aset akhirat. Jadi nanti ketika kita hadir, kita akan berbicara aset akhirat kita. Sebagaimana kita punya aset dunia, kita juga harus punya aset akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mati pasti, tapi bekal perlu disiapkan. Ketika kematian tidak pernah kita pilih, apa artinya tidak pernah pilih? Tidak kita pikirkan, tidak kita rencanakan, tidak kita usahakan, apalagi memperjuangkan. Itulah yang dimaksud merencanakan kematian. Silaturahmi ini sangat indah kalau kumpul lagi dalam kegiatan menyiapkan kematian.
اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور Allahumma Rabbana ya muqallibal qulub. Jika selama setahun terakhir ada kata yang melukai, ada sikap yang menyakiti, ada jarak yang tanpa sadar tercipta, semoga hari ini menjadi jembatan yang dapat menghubungkan kembali semua itu dengan keikhlasan. Atas nama keluarga besar Jamaah Haji Maghfirah tahun 2024, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh hadirin yang telah menghidupkan acara hari ini dengan doa, senyum, dan kebersamaan. Hari ini kami dari keluarga besar Haji 2024 dari Maghfirah Travel, seperti biasa kajian yang dilakukan oleh Ustadz Hatta, dan temanya hari ini adalah sangat luar biasa. Jadi kita diingatkan kembali bahwa kita tidak hanya hidup ini memikirkan masalah dunia saja, tapi menuju ke tujuan kita yang terakhir, yaitu menuju ke akhirat, supaya seimbang antara dunia dan akhirat. Dan kita harus lebih fokus lagi, lebih belajar lagi untuk persiapan untuk menuju ke akhirat. Alhamdulillah kami selalu diingatkan gitu oleh Ustadz Hatta dan juga Ustadz yang lain di Maghfirah bahwa haji kami walaupun tahun 2024 tidak hanya selesai di 2024, tapi kami harus menjaga kemabruran itu seperti apa. Karena sejujurnya haji adalah perjalanan yang memang suatu panggilan. Insya Allah kami menjadi keluarga dan insya Allah tetap terus saling mengingatkan untuk menuju kebaikan. Dan kajian yang paling saya ingat tadi bahwa Ustadz Hatta mengatakan bahwa boleh kita mencari duit cash, tapi jangan lupa untuk dibuat menjadi pahala. Ilham 24, berkah bermanfaat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Kekayaan yang paling berharga diantaranya adalah ukhuwah, persaudaraan. Dia akan menjadi aset kebaikan kita sekaligus menjadi aset kebaikan akhirat. Dan salah satu yang pertama dibalas oleh Allah adalah ukhuwah, sebagaimana na'udzubillah ketika kita memutuskan hubungan silaturahmi, itu juga yang akan pertama dibalas oleh Allah SWT. Maka indah banget kalau ukhuwah ini selalu kita pertahankan, apalagi kita bertemu dalam satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu ibadah dan ibadah haji. Maka tidak ada yang harus kita lakukan kecuali kita pertahankan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Selamat kepada Ilham 2024. Masya Allah, semoga Allah teguhkan hati kita, kuatkan iman kita, maksimalkan amal kita, dan erat ukhuwah dan keberkahan hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة تعيد لي الحياة